Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa bi fadlihi tatanazzalu ar-rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rasa aman. Alhamdulillah, kita hidup di negeri yang insya Allah damai, rasa aman kita rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan bangsa ini, negeri ini dan negeri kaum muslimin negeri yang penuh rasa aman dan damai. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di majelis ini, yang mengikuti kajian ini, dipermudah urusannya oleh Allah dan kelak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang baru datang boleh sini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kembali kita akan membaca satu keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan di balik suatu amalan. Amalan apa itu? Yang malam hari ini akan kita bahas adalah kemuliaan menghutangi orang dan memberikan tangguhan. Ini menunda jika orang yang mau bayar itu tidak sanggup padahal sudah datang waktunya, kemudian kita sendiri punya kemampuan untuk menundanya, kita tunda. Itu luar biasa sekali. Dan ini kita akan baca apa saja kemuliaan, ganjaran pahala yang Allah berikan bagi kita yang menghutangi orang yang membutuhkan dan mau memberikan penundaan, penangguhan pembayaran bagi orang yang kesulitan membayar hutang. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Fadlul qardi wa ingdharil mu'sir. Keutamaan menghutangi dan menunda bagi orang yang kesulitan membayar hutang. Famin dzalika anna al-qarda ka'itqi raqabah. Yang pertama, orang yang menghutangi orang susah, orang yang lagi kesulitan, itu pahalanya seperti memerdekakan budak. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man manaha manihata labanin aw wariqin aw hada zuqaqan kana lahu mithlu 'itqi raqabah.
Kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan hewannya untuk dipakai orang, misalnya ada orang kehausan, butuh susu, dia katakan, ini terutama di budaya Arab memang minum susu hewan itu luar biasa sekali. Saya di Sudan ketika sedang S3 itu, hampir di setiap warung-warung bakso kita itu, warung kelontongan, itu pasti menjual susu ba'da maghrib. Itu di depan warungnya kaget ada tungku besarnya susu sapi, ada susu kambing yang sedang dihangatkan. Kaget wong Sudan itu metu jam ba'da isya itu metu masing-masing pada bawa semacam wadah teko, beli 2 liter, 3 liter setiap malam. Kami dulu tidak sanggup minum segelas baik sudah enak itu ya. Tapi lama-lama seliter juga, baca juga minum karena sudah terbiasa, dan itu menjadi kebiasaan mereka. Nah, ini dalam hadis ini dikatakan barang siapa yang meminjamkan hewannya, ambillah susunya. Kaget kalau sudah balik ke hewannya. Yang semacam itu, atau menghutangi uang semampunya, atau memberikan petunjuk jalan, ada orang kesesat atau orang tidak tahu alamat, kita tunjukkan, Pak silahkan ke sini, nanti sebelah kanan, diarahkan, pahalanya seperti orang memerdekakan budak, besar sekali pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini sangat menarik, menghutangi orang itu seperti sedekah, bahkan lebih besar pahalanya dari sedekah. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj, pernah mampir ke surga. Rupanya di surga itu ada tulisan begini, tulisannya kata Nabi Muhammad, as-sadaqatu bi'ashri amthaliha wal qardu bi 18. Sedekah balasannya 10 kali lipat, dan menghutangi orang balasannya 18 kali lipat. Loh, kok bisa Ustaz? Mak mana kok menghutangi uang itu pahalanya sampai 18 kali, sedangkan sedekah itu hanya sebatas 10. Jadi dalam hadis ini ya, dan itu tertulis di pintu surga. Tulisan itu dijelaskan oleh Sayyid Muhammad, wa dzalika li anna shadaqata qad ya'khudhuha al-faqir wa huwa ghairu muhtajin laha. Itu karena kalau sedekah itu kan kadang-kadang kita bersedekah kepada orang yang sebetulnya orang itu nggak sedang butuh. Artinya tidak ada kesulitan yang terbantu dengan sedekah itu kecuali hanya menambah uang saja, menambah harta saja. Sedangkan kalau memberikan hutang, itu biasanya orang yang berhutang itu sedang dalam kondisi susah, sulit, butuh, darurat. Sehingga ketika kita memberikan hutang, kita sedang meringankan bebannya, kita sedang membantu kesulitannya, kita sedang angkat kedaruratan pada dirinya. Sehingga ya wajar saja jika pahalanya lebih besar daripada bersedekah. Ini alasan yang pertama ya, yang disebutkan beliau. Apa alasannya kenapa sedekah itu balasannya 10 kali lipat, sedangkan kalau kita nyedekah membantu menghutangi orang itu bisa 18 kali lipat? Karena kalau menyedekahkan itu kepada orang, terkadang uang ini tidak sedang butuh, jadi biasalah ini. Sedangkan kalau kita menghutangi orang, sekali lagi biasanya orang hutang itu, yang ini kita sedang bicara tentang orang yang meminta hutang karena betul-betul nak bayar sekolah anaknya, nak bayar persalinan istrinya, nak nebus. Bahkan saya pernah mendengar, membaca berita, ada anaknya yang meninggal di rumah sakit, tapi dia tidak bisa mengambil jenazahnya hanya karena harus membayar tebusan, dan dia tidak sanggup membayar tebusan. Apa gak luar biasa sekali? Kemudian ada orang mengatakan,
bayarkanlah. Kaget kapan kamu bisa bayarlah. Terbantu sekali, sehingga balasannya sampai 18 kali lipat. Yang kedua alasannya, dan ini mungkin kita mengalaminya. Entah kenapa kalau kita sedekah itu ringan. Ya dah, menyedekahkan uang bantu misalnya sekalian. Tapi kalau nak ngutang itu berat. Nggak tahu ya kenapa. Kalau kita ngutangi uang itu, ada uang datang ke rumah ngutang, itu caknya beratnya. Tapi kalau kita sedekah malah justru, dari sinilah kenapa pahala menghutangi orang itu juga besar. Karena tantangan yang ada dalam diri kita nak ngutangi uang itu berat, ujiannya berat, nggak mudah ngutangi orang itu. Ya. Karena dia ada harap, biasanya namanya hutang, berharap untuk kembali ke itu yang berat itu. Dan ini dipertegas oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang kebetulan kami ini kalau sebelum ngisi hari Selasa ba'da Isya di hilir mengaji, kami tiap maghribnya ngisi di rumah Ustadz Tirmizi, imam kita, imam Masjid Agung. Di rumahnya beliau punya rumah tahfidz pesantren ya, Zinnun. Kebetulan hadis yang kami bahas tadi hadis ini. Apa itu? Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah kepada orang yang sedang kesulitan, Allah akan permudah urusan dia dunia dan akhirat. Dalam hadis yang lain, man naffasa an muslimin aw an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, Allah akan ringankan bebannya kelak di akhirat. Bahkan tadi kami sampaikan ke santriwati di pesantren itu agar menjadi syiar hidup kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Ini harus menjadi pegangan hidup kita. Apa itu? Allah akan selalu membantu menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya, mempermudah orang yang kesulitan. Kami kasih contoh, semoga ini tidak menjadi ujub bagi kami, tapi menjadi contoh untuk kita. Saya itu dosen di UIN. Tidak sedikit dari dosen itu yang tidak mau ditemui siswanya di tengah jalan. Nyetop, Pak dosen, aku nak, woi, sulit nak nyari, harus temuinya di kantor. Kadang ditundanya. Saya dengan syiar ini, dengan sabda dari Nabi Muhammad, dengan berharap semoga Allah juga permudah urusan saya. Jangankan di jalan, saya lagi makan di kantin nih, datang mahasiswa, napo minta tanda tangan Pak sini. Aku lagi makan, tanda tangan, tidak ada masalah. Berharap Allah permudah. Bahkan kadang-kadang dalam kondisi tertentu nelpon mahasiswa, Pak mohon maaf Pak, kami bisa enggak minta tanda tangannya karena besok harus sidang Pak, ini harus. Aduh Bapak lagi di luar kota nak. Bapak balik kapan? Minggu depan. Waduh Pak, mak mano? Ya sudah, aku tanda tangan di kertas, ku foto. Nah, tiru baik. Tiru saja tanda tangan Bapak, lajulah. Lah kenapa? Kenapa harus dipersulit? Selama masih bisa dan tidak melanggar aturan, ahlan wa sahlan. Ya semoga ini, ya semoga Allah bantu saya juga meluruskan niat. Hanya ini, hanya ingin menjalankan sunnah Nabi. Barang siapa yang mempermudah, bahkan kadang-kadang saya tanda tangan di punggungnya mahasiswa. Sini nah, taruh punggung, nah tanda tangan. Walaupun ada juga sebagian mahasiswa memanfaatkan ini, oh Pak Ustadz ini gampang mudah. Di teleponnya kita jam 11 malam, no udah kata ago ini wong. Jam 11 malam di telepon dosen. Ada yang akhirnya tidak tahu aturan. Tapi setidaknya prinsip dalam kita bermuamalah begitu. Kalau di sini misalnya
nanti ada yang diangkat menjadi pejabat, jadi PNS, bisa mempermudah, permudahlah. Saya pernah buat KTP dulu di salah satu provinsi. Karena butuhnya agak cepat, jadi kebetulan ada jamaah kami begawainya di inspektorat. Kami telepon, "Kando, pacak dak kami ini nak buat KTP. Pacak dak jadi sehari?" "Siap Pak Ustaz, besok datang biar rekaman." Kaki aku ngomong sama petugas. Begitu datang rekaman cekrik, kata yang bertugas, "Pak Ustaz," kata ini, "tunggu be." Dengar, paling sekitar sejaman saya tunggu, keluar KTP. 1 hari. Tidak lama kemudian kami punya adik kandung butuh buat KTP, tapi dia nggak ngomong sama saya. Jadi berangkat dewe, rekaman dewe, butuh untuk ikut seleksi PNS. Sampai di sana kata petugas, padahal petugasnya yang sama itu, suruh nunggu 2 minggu. Balik kak, mak mano napo? Aku tadi rekaman buat KTP, suruh nunggu 2 minggu, sedangkan PNS ini seminggu lagi tutup pendaftarannya. Ayo gampang, kita telepon lagi kan. Kan ini ada adik aku atas nama ini tolong. Langsung diteleponnya. "Oh iya Pak Ustaz, sore kaki mbak baik." Artinya kan bisa itu Pak, sebetulnya tuh bisa, napolah dipersulit tuh. Mohon maaf dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Dari situlah lokak nyari seseran haram itu Pak. Dia persulit, itu maksudnya biar wong tuh ngerti dewek lah. Ngenjuk 100.000, 200.000. Yang tadi ya 2 minggu, pacak jadi 2 hari. Kalau ada fulus, segala urusan jadi mulus. Mohon maaf, dan itu haram. Kalau kita meniru umat Nabi Muhammad SAW, dipermudah. Rumah sakit juga begitu. Uang lah kelenger nyawa lah mungkin lah di sini. Ditanya nak BPJS apa ini? BPJS Pak, mana kartunya Pak? Aku nak mati Pak. Tolong diproses dulu Pak, masuk ke rumah sakit. Uang nak lahiran, bayi lah kontraksi, masih suruh fotokopi dulu Pak ya, 4 rangkap. Woi, masuk ke dulu rumah sakit, impus, rawat, dapat, tenang, mana keluarganya, pacak ngurus. Seharusnya kan begitu Pak ya. Bahkan yang sangat menyedihkan justru di rumah sakit yang tidak membawa nama Islam, rumah sakit non muslim, justru nilai-nilai yang semacam ini kita dapati. Masuk dulu, disambut dulu, dapat ruangan enak, baru dia ngurus. Kalau di sini ada yang jadi bakal kepala rumah sakit, tidak tahu Pak ya. Dari sini tahu-tahu bakal ada calon pemimpin bangsa ini. Pesan Nabi Muhammad SAW, permudah urusan. Insya Allah Allah akan permudah urusan kita dunia dan akhirat. Jadi itu syiar kehidupan kita. Dan ini merupakan penyakit yang luar biasa di bangsa ini. Kenapa saya sebutkan di bangsa ini, di negeri ini, dan ini harus kita rubah, terutama di dunia birokrasi. 2008 ketika saya mau berangkat ke Mesir, itu diperintahkan oleh Departemen Agama dalam seminggu harus bisa buat kartu SKCK, SKCK, kartu sehat, kartu paspor, macam-macam lah. Ini pengalaman. Jadi saya ketemu dengan yang buat SKCK instansinya, kayak KTP instansinya, kemudian paspor di imigrasi dan lain sebagainya. Di setiap tahapan itu semuanya mempersulit dan bisa dipermudah dengan fulus. "Pak, Bu, saya mau buat SKCK." "Oh iya, tulis baik nama lengkapnya." Waktu itu masih agak manual ya. Kata dia, "Seminggu nak Bu, enggak baca sore apa Bu kayaknya." "Enggak bisa, seminggu." Lesu aku metu dari kantor itu, duduk depan pintu, "Ya Allah, mana seminggu nak buat paspor." Tahu-tahu ibu itu metu "Dek, kalau nak sore tadi 150. Kalau nak sore 105."
Hah, bisa Pak Bu? Lajulah Bu. Saat itu 150, makanlah itu uang haram. Kita tidak dosa, karena itu hak kita. Dan itu nanti naik ke buat paspor, tertulis pelangnya besar. Buat paspor 250.000. Besar. Tidak menerima pungutan liar, macam-macam. Besar tulisannya. Masuk. Berapa lah hari lah Bu buat paspor ini? Oh, pacak 2 minggu, tergantung lah dek. Bu, pacak dah Bu 2 hari 3 hari Bu. Oh, tidak bisa. Lesu lagi gitu, duduk mano tahu-tahu bapak-bapak datang. Kenapa dek? Ini nak buat paspor butuh cepat aku 3 hari kalau pacak. Aduh, paket 3 hari 750. Nah, bapak ini. Aduh, kelasnya juga 350. Ya sudah, kalau kita memang kalau tidak jadi berangkat ke Mesir saat itu. Jadi saya bayar. Dan itu di setiap instansi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga yang sekali lagi ini kan banyak yang muda-muda hadir. Kalau nanti dapat amanah, entah jadi wali kota, entah jadi gubernur, entah jadi PNS, bisa permudahlah. Selama tidak melanggar aturan syariat dan tidak melanggar aturan negara, permudah. Jadikan ini syiar dalam hidup kita. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhih. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu pun berkenan untuk menolong saudaranya. Jadikan itu syiar hidup kita. Apa yang bisa kita bantu. Sekali lagi insya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ya, kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang memberikan hutang. Annahu annahu tahta dhilli wa qad jaa fi fadli inzaril mu'sir ahadits katsirah an Rasulillah. Nah, sekarang kalau tadi tentang keutamaan memberikan hutang, sekarang keutamaan memberikan tangguhan, penundaan. Yani wong ini janjinya bulan September. Begitu datang bulan September, dia datang menunjuk tahu, mohon maaf aku belum pacak bayar. Mohon ditunda. Kemudian ya sudah, kapan bapak, kapan ibu pacak bayar, tolong dibayar, jangan ditunda. Itu menunda itu luar biasa keutamaan yang akan didapatkannya, fadilahnya. Namun sebelum kami sebutkan apa saja keutamaan-keutamaannya, kami ya dari hadis-hadis Nabi, kami awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Dan ini termasuk ayat-ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang kepadamu sedang dalam kesulitan, fanadhiratun, maka wajib kamu memberikan penundaan ila maisarah, sampai datangnya kemudahan untuk dia membayar. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi jika kamu sedekahkan, itu lebih baik jika kamu mengetahui pahala yang Allah akan berikan. Ini memberikan penundaan kepada orang yang betul-betul nggak bisa membayarnya, nggak bisa membayar, dan dia dengan baik hati, dengan rendah hati datang meminta maaf. Ada juga wong yang nunda-nunda nak ngenjuk tahu-tahu nunda. Aduh, kaget di ujung kami jelas ke wong ini. Ini bagi orang yang memang betul-betul kita tahu jujur kesulitan dan bisa bayar, maka berilah penundaan. Apa pahala yang pertama yang Allah akan berikan? Di antaranya
annahu tahta dhillil 'arsy yaumal qiyamah. Orang yang memberikan penundaan pembayaran hutang bagi orang yang kesulitan akan mendapatkan naungan dari arsy, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala di saat nanti panas luar biasa hari kiamat. Lama kita menunggu di padang mahsyar, akan dihisab luar biasa, kesulitan demi kesulitan akan kita jalani nanti di padang mahsyar. Tahu-tahu ada naungan yang menaungi kita. Tidak kita merasa panas, kita merasa nyaman di saat banyak orang merasa kesulitan. Siapa mereka yang mendapatkan naungan ini? Di antaranya adalah orang yang memberikan penundaan pembayaran hutang atau bahkan membebaskannya. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran, barang siapa yang memberikan penundaan bagi orang yang kesulitan membayar hutang, aw wada'alah, atau membebaskannya, adhallahu Allahu yaumal qiyamah, Allah akan naungi dia pada hari kiamat, tahta dhilli arsyih, di bawah naungan arsynya Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, senada hadisnya disebutkan oleh seorang sahabat bernama Abil Yusr radhiyallahu anhu qala ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la sami'tuhu yaqul, ini aku betul-betul mendengar Nabi pernah bersabda, inna awwalan nas, sesungguhnya manusia pertama, yastadhillu fi dhillillahi yaumal qiyamah, mendapatkan naungan di bawah, meminta naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala, la rajulun, adalah seorang laki-laki, anzara mu'siran, memberikan penundaan kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang, hatta yajida syai'an, sampai orang yang kesulitan itu bisa membayarnya atau mendapatkan sebagian harta untuk bisa membayarnya, atau dia tidak sekedar menunda, bahkan tasaddaqa alaihi bima yatlubuh, atau dia sedekahkan sekalian hutang itu, sembari berkata orang ini yang menunda tadi, mali alaika sadaqatun ibtigha'a wajhillah wa yukhrik sahifatah. Orang ini berkata kepada orang yang kesulitan tadi, tanggung utang saya yang ada sama kamu, insya Allah itu sedekah, insya Allah itu demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia robek itu kertas perjanjian hutang, nah aku sudah lunasi ya. Ini sebagai penegasan luar biasa. Jadi nanti di hari kiamat dia akan berada di arsy, di bawah arsy, mendapatkan naungan, terhindar dari panasnya padang mahsyar, terhindar dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Semua itu berkah karena menunda bagi orang yang kesulitan membayar hutang. Yang berikutnya, nah ini luar biasa. Orang yang menunda, memberikan penundaan kepada orang yang kesulitan membayar hutang, doanya mustajab dan kesulitannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada, barang siapa yang ingin, antustajaba da'watuh, mustajab doanya, wa tukshaf kurbatuh, dan dihilangkan kesulitannya, falyufarrij an mu'sirin, maka ringankanlah, mudahkanlah dari kesulitan orang yang membayar hutang. Berikan penundaan atau bahkan
sedekahkan. Apa ganjarannya dari Nabi Muhammad yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Doanya Jadi kalau bapak ibu di sini, oh iya nih Pak Ustaz, aku ada uang utang sama aku sampai mak ini hari pernah aku ingat ke sekali dua kali, ndak juga dia nak bayarnya. Mungkin dia sulit, aku husnuzon bayar dia kesulitan, dan mungkin dia malu nak minta tunda berkali-kali. Ya sudahlah, aku sabar bayar nunggu dia sampai dia bayar. Nah saat itu bapak angkat tangan, ya Rabb, lapangkan rezekiku. Ya Rabb, mudahkan urusan. Minta sama Allah. Kenapa? Karena doa orang yang semacam ini mustajabud da'wah. Doanya dikabulkan, mustajab. Dan ini bukan janji Ustaz, janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu waqahu Allahu min fayhi jahannam." Orang yang memberikan penundaan pembayaran hutang atau bahkan menyedekahkan hutang tersebut akan mendapatkan lindungan dari Allah dari semburan api neraka. Luar biasa. Suatu hari Nabi Muhammad SAW masuk masjid dan mendapati para sahabat sedang berkumpul. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, ayyukum yasurruhu an yaqiyahu Allah azza wa jalla min fayhi jahannam. Siapakah di antara kalian yang senang mendapatkan perlindungan Allah dari api neraka? Siapa yang senang? Para sahabat semuanya menjawab, qulna ya Rasulullah kulluna yasurruh. Semua dari kami jelas senang bahagia kalau kami dilindungi Allah dari api neraka. Kalau begitu kata Nabi, orang yang senang untuk mendapatkan perlindungan dari semburan api neraka, semburan jahannam, kata Nabi, man anzara mu'siran aw wada'a lah waqahu Allah azza wa jalla min fihi jahannam. Barang siapa yang memberikan penundaan atau membebaskan orang dari hutang, Allah akan lindungi dia dari semburan jahannam. Allahu akbar. Yang berikutnya, dan ini indah sekali ini Pak, indah sekali. Ini juga menjadi alasan yang ketiga kenapa kemudian orang yang memberikan hutang atau memberikan penundaan hutang pahalanya lebih besar daripada sedekah. Tadi alasan yang pertama apa? Karena biasanya orang yang memberikan hutang itu memberikan kepada orang yang sedang kesusahan, kesulitan. Artinya pemberian kita akan mengangkat susahnya orang itu. Yang kedua, karena cobaan memberikan hutang itu lebih berat daripada memberikan sedekah. Uang kalau udah ngenjuk sedekah ya sudah. Tapi kalau uang ngenjuk hutang itu hari-harinya terpikir kapan uang itu bayar, sehingga berat nak memberikan hutang kepada orang. Nah, yang ketiga, ini salah satu alasannya juga. Kata Nabi Muhammad SAW, man anzara mu'siran falahu kulla yawmin sadaqatun qabla an yahilla ad-dain. Orang yang memberikan penundaan, ada orang berhutang sama dia. Kemudian Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, nak tahun baru anak sekolah Pak, aku ini ndak kate. Rezekinya belum ada duit. Nak ngebayar uang sekolah anak, berapa Bu? 1 juta. Kemudian yang kaget, insya Allah Pak, bulan depan atau 2 bulan insya Allah aku bisa bayarnya. Ya sudah Bu, ini 1 juta. Kalau bila perlu dicatat. Itu dari dia ngenjuk duit sampai 2 bulan tadi. Andailah 2 bulan, dia janjinya 2 bulan. Itu setiap harinya dihitung sedekah. Seperti orang ini seperti sedekah setiap hari. Gara-gara memberikan hutang kepada orang dan membayarnya sampai 2, lah kalau 1 tahun. Artinya setiap hari, kata Nabi, falahu kulla yaumin, baginya setiap hari sedekah, dinilai sebagai sedekah, qabla an yahillad dain,
sebelum waktu pembayaran hutang itu tiba. Artinya kalau sampai 2 bulan, 2 bulan. Sekarang kalau sudah tiba mak manu Ustaz, belum juga dia bisa bayar. Kata Nabi, fa idza halad dain, jika telah datang waktu pembayaran dan orang itu tidak bisa bayar, diberikan penundaan lagi sama orang yang menghutangi, falahu kulla yaumin mislaihi sadaqah, maka baginya 2 kali lipat sedekah setiap hari. Berapa sedekah yang dibayarkan itu Ustaz? Kan tadi katanya kalau datang uang minjem 1 juta misalnya, mau bayar 2 bulan. Orang ini dianggap seperti orang yang sedekah setiap hari. Berapa Ustaz? Seperti orang sedekah 1 juta setiap hari. Bayangkan itu besarnya pahala orang yang memberikan hutang. Kalau dia mengutangkannya 10 juta, seperti sedekah 10 juta setiap hari. Nah sekarang waktunya sudah datang, waktu pembayaran bulan September misalnya, lah tiba. Uang itu datang ke rumah. Pak, aku tuh mana tidak enak ngomongnya, tapi aku tidak galak nutup-nutupi. Jujur hari ini aku belum pacak bayar. Mungkin kalau berkenan berikan aku waktu lagi 2 bulan lagi misalnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Kami tunda 2 bulan. Itu orang ini seperti bersedekah 2 kali lipat dari hutangnya setiap hari. Lah kalau 1 juta berarti seperti orang sedekah 2 juta. Siapa yang mampu nak sedekah 2 juta tiap hari? Tapi Allah dengan maha baiknya tidak menyia-nyiakan kebaikan orang itu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin wa untha. Au untha. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan amalan yang dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan. Semuanya dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ini juga hadis yang luar biasa dan pernah kami jelaskan pada majelis hadis qudsi. Apa itu? Ada satu kisah nanti di akhirat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan lam ya'mal khairan qattu." Ada seorang laki-laki yang belum beramal kebaikan sedikit pun di dunia. Wong muslim tapi gawenya ndak benar. Cuma punya modal syahadat baik. Wa kana yudayin nas, tapi gawenya dulu di dunia suka memberikan hutang sama orang. Fayaqulu li rasulihi khudh ma tayassar watruk ma asura wa tajawaz. Kemudian ketika dia nak nagih, dia punya semacam pembantunya, petugas-petugas penagih hutang, bukan debt collector. Kalau debt collector rata-rata preman, bikin ribut, tidak semua tapi. Nah, kata utusannya ini, kata bosnya ini berkata sama orang-orangnya, kamu kalau nak ngambil utang dari wong itu, ambil yang dia mampu baik, yang dia tidak mampu biarkanlah. Jadi orang ini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Ya. Apa itu? Dia tidak punya banyak amalan di dunia, cuma dulu gawenya suka menghutangi orang, dan kalau mau nagih, yang nagih itu anak buahnya. Anak buahnya ini diberi pesan sama dia. Kamu datangi dia janji tanggal sekarang mau bayar hutang. Kaget tanyakan, berapa dia mampu, Mbak? Yang dia tidak mampu, bebaskan. La'allallaha yatajawazu 'anna. Kalau Allah menerima ini jadi kebaikan. Cuma itulah modal kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma halak, dan tatkala orang itu meninggal dunia, qala Allahu lahu, Allah bertanya di akhirat, hal amilta khairan qat,
apakah kamu pernah berbuat baik di dunia? Qala la, kata dia, dak kate. Aku caknya banyak jahatnya daripada. Kemudian illa annahu, cuma dia ingat, cuma ada ya Allah, aku dulu kana li ghulam wa kuntu udayunus, aku dulu punya pembantu ya, budak-budak, dan aku tuh suka menghutangi orang. Fa idza ba'athtuhu yataqadha qultu lahu, setiap aku mengutus budak-budakku ini mengembe utang dari wong, aku selalu berpesan sama dia, khudh ma tayassar, ambillah apa yang bisa diambil, watruk ma asura wa tajawaz, dan tinggalkan apa yang dia nggak bisa bayar, wa tajawaz, dan maafkan. Dan aku berharap engkau mau memaafkan aku dengan amalan itu. Apa kata Allah? Qad tajawaztu anka, ku maafkan semua dosamu, ku maafkan semua dosamu. Maha pemurah Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, dalam riwayat lain Allah berkata, nahnu ahaqqu bidzalika tajawazu anhu, kata Allah, aku lebih berhak untuk, jika kamu pernah memaafkan hamba-hambaku, membebaskan dia dari hutang, hari ini aku akan membebaskan seluruh tanggunganmu, dosa-dosamu. Ini ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang memberikan tangguhan, penundaan kepada orang yang sedang kesulitan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di ujung kajian kita hari ini, mungkin kita hidup di zaman uang ini juga amanahnya sulit. Minjam katanya nak untuk sesuatu yang darurat, tahu-tahu nak beli motor baik. Kita nak beli motor tidak jadi gara-gara nolong dia beli motor. Aduh, hari ini orang berhutang kadang-kadang untuk sesuatu yang nggak darurat. Napa nak hajatan anak di mana? Di Gedung Sultan. Ya besar, tidak sanggup di Gedung Sultan, gedung yang lain. Tidak apa harus hutang-hutang. Nah kita nih hari ini mak manu Ustaz menanggapi. Maka dari itu ada beberapa pesan kami bagi yang berhutang. Bagi yang sabar mungkin untuk tidak berhutang. Sabarlah. Orang yang paling bahagia zaman ini orang yang nggak punya kreditan. Peganglah ucapanku ini, Pak. Wong yang paling tenang hari ini yang nggak punya kredit. Berapa kali aku ngisi ceramah di acara akad nikah, biasanya kan bahas apa dia mengarungi rumah tangga macam-macam. Aku unjuk satu nasihat deh sama calon pengantin, hindari semampumu kredit, bahagia insya Allah. Kecuali darurat nih, kalau tidak beli motor, tidak bisa yang baru, daripada baru kredit karuan second tapi cash. Ucapan aku ini kalau didengar ruang bank marah nih. Bapak sih kok ini, Ustadz sih kok ini, nggak usah diundang lagi. Ya sudah, ada apa. Aku ngisi di pengajian baik. Betul gak deh? Enak Pak, kalau uang nggak punya kredit, nggak punya utang tuh enak. Pagi-pagi ngopi depan rumah, oh enaknya. Kalau yang punya utang, kopi manis atau pahit, salah kalau yang mudah-mudah, tidak usah. Dan biasanya orang itu mau menghutang, biasanya sebagian itu karena biar diomong keren, motornya baru, padahal hutang itu, karena biar diomong keren. Itu pertama, semaksimal mungkin jangan berhutang, semaksimal mungkin. Yang kedua, kalau sudah bisa membayar hutang, punya hutang, ini setan juga datang nih Pak. Ketika dia punya hutang sama orang, tahu-tahu datang bulannya, dia punya uang itu, tapi dia lebih memilih memakai uang itu untuk hajat yang lain, untuk beli yang selain. Kaget lah, gampang ngomong itu, pacak kita ngomongnya kaget. Tidak boleh. Zalim. Kata Nabi, matlul ghaniyyi zulmun.
Orang yang punya kemampuan bayar hutang tapi dia menunda-nunda pembayaran, itu orang zalim kata Nabi. Itu suatu perbuatan yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh. Ingat-ingatlah Pak, Bu, kalau punya hutang, sekarang mampu bayar, mampu. Cuma setan tuh indah nian ngomongnya. Tidak apa-apa, uang itu uang baik juga. Pakailah dulu uang itu. Nah. Itu yang pesan kami yang kedua. Jangan menunda-nunda. Yang ketiga, kalau memang nggak sanggup bayar atau belum bisa bayar, hendaknya sampaikan itu kepada orang yang menghutangi. Ada ucapan, ada sopan santunnya. Jangan pas ngutang dulu lembut-lembut, mintanya mohon-mohon. Begitu sudah waktunya bayar, ngilang, ndak kata kabar, di WA ndak dijawab, Lebaran ndak datang, macam-macam lah. Akhirnya apa? Menimbulkan orang yang menghutangi akhirnya suuzon, dosa, kebingungan dan lain sebagainya. Ini juga adab, sampaikan dengan baik-baik. Pak, mohon maaf Pak, aku tuh bukan apa, belum bisa bayar Pak, mohon ditunda. Tidak apa-apa, itu adab ya. Itu bagi orang yang berhutang. Bagi orang yang menghutangi, ya, sabar. Kalau siap menghutangi orang itu berarti siap dan pahalanya besar. Tadi sudah kita jelaskan ya. Yang sabar. Yang kedua, jangan nyebarkan aib uang itu. Cerita kemana-mana sama uang itu, jangan. Tutup aibnya. Yang ketiga, adabnya kalau memang dia tidak bisa, berikan penundaan. Bila perlu malah kita sedekahkan, kita mengharap sama Allah, Allah balas dari pintu lain, insya Allah. Nah yang keempat ini mungkin saya dapat ilmu ini dari seorang Pak. Saya tutup dengan yang ini, yang terakhir. Apa itu? Saya punya kenalan, dia ini sering nih yang didatangi uang minta utang, karena dianggap uang punya duit banyak. Keluarganya kan kesel juga sama orang yang datang, tiap datang pinjam utang. Tapi bapak ini berpesan sama anak dan istrinya, sama keluarganya, siapapun yang datang ke rumah ini, mau berhutang, nggak berhutang, sambut dulu, dudukkan dulu di ruang tamu, ada minum, berikan minum dulu. Masalah kita mau memberikan hutang sama apa atau tidak, itu hak kita. Tapi dia mendapatkan kemuliaan sebagai tamu, itu hak dia. Wah luar biasa itu. Bayangkan baik, tak assalamualaikum, jingok deh, ayo ngutang ini. Apa yang kira-kira kita lakukan Pak? Diam baik, sampai dia balik. Bukankah begitu Pak? Biasanya Pak ya. Atau dibukakannya, apa? Nak utang apa? No, belum ngomong lah sudah di. Saya tanya alasannya sama Bapak Haji itu, Pak, kenapa Bapak bisa bersikap itu kan nggak mudah Pak. Dia tahu nih uang bakal ngutang ini. Ya, datang. Tapi dia masih berkenan menyambutnya, diberikan minumnya, didengarkannya. Apa yang nak di? Ya Pak, aku nak ngutang. Dalam hatinya, tahu aku itu aku nak ngutang itu. Tapi tidak, itu hak seorang tamu. Kata Nabi Muhammad, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah." Kalau kita merasa beriman sama Allah, beriman sama akhirat, muliakan tamu. Walaupun orang itu datang mau meminjam uang kita, berhutang. Nah saya tanya, kenapa Bapak bisa begitu? Pak Ustadz, siapa yang menggerakkan orang itu ke rumah saya? Allah. Siapa yang memposisikan dia butuh dan saya posisinya tidak butuh? Allah. Dan Allah bisa mengubah kondisi di mana saya yang kesulitan dan dia yang punya uang. Dan itu bagi Allah sangat mudah. Hanya dengan sekejap mata bisa berubah dunia ini. Artinya apa? Kalau saya di posisi dia dan dia di posisi saya
Saya pun ketika bertamu dan mau minjem uang, saya berharap saya juga dihargai, karena saya datang itu udah dengan rasa malu. Pasti datang udah membuang rasa malu, buang harga diri, mungkin harga diri. Harus mengutarakan rasa lemahnya, rasa sudah begitu, masa iya kita tega untuk memberikan sikap yang nggak baik kepada dia? Wah, luar biasa. Artinya beliau ini mencerminkan dirinya, kalau aku yang di posisi susah, apa ndak kesinggung lah, datang ndak disambut, malah di. Dan itulah seharusnya seorang terima dulu Pak, uang datang nak ngutang, masalah kita bisa bantu nggak bisa bantu itu urusan nanti. Mohon maaf Pak, oh iya aku tuh galak bantu, tapi mohon maaf hari ini aku dapat. Dan yang berikutnya ini dari juga ilmu dari saudara. Kalau ada orang mau minjam uang kepada kita, dan ini bukan dari Nabi Pak ya, tetapi insya Allah sesuai dengan syariat kita. Apa itu? Ada orang minjam uang, tapi gelagatnya, dugaan kuat kita, bukan seuzon ya, tapi dugaan kuat kita, uang ini bakal sulit bayar, bakal ngilang-ngilang ini uang macam-macam misalnya. Itu lebih baik daripada nanti dan kita ada kekhawatiran, kaget kita suudzon, kaget kita malah hubungan jadi ribut macam-macam. Apalagi sudah punya pengalaman orang ini punya hutang dan nggak mau bayar, maka lebih baik jangan dihutangi. Tapi sangat lebih baik kita berikan sebagian minimal dari apa yang dia butuhkan. Misalnya datang ke rumah minta minjam 1 juta. Aku tahu uang ini caknya sulit nak bayar nih, bakal ribut baik lagi sama dia. Ya sudah, mohon maaf ya, aku tidak pacak ngutangi, tapi ini ada sedikit rezeki mbak lah, 100.000, 200.000, agar dia juga keluar dari rumah kita tidak tangan kosong. Nah, ini juga baik untuk diamalkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita agar kita tidak terjerumus pada hutang, dan mempermudah kita untuk bisa banyak membantu orang. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.